Tanggal 14 Agustus Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. The representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government. Sore harinya Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum. Saudaraku, saya mempunyai kabar bila Jepang telah menyerah tanpa sekutu. Saya mendengar kabar itu dari radio, oleh karena itu telah terjadi kekosongan kekuasaan Indonesia. Jika kita mengajukan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang tidak ada lagi di tanah kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Sudah waktu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka pun setuju. Keesokan harinya tanggal 15 Agustus tahun 1945. Tarul Saleh, Sultan Syahrir dan Darwis tiba di kediaman Bung Karno di Jalan Pengangsaan Timur 0.56 di Jakarta. Yang kabar bila Jepang mengalah, maka dari itu kami tadi siang dengan para pemuda mengadakan rapat dan semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera mengusung kemerdekaan Indonesia. Kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi Bu, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat kita mengakhiri penderitaan yang dihadapi selama ini. Bila begitu, Selesai perinding di Rengas Dengklok, mereka kembali ke Jakarta untuk membahas rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dan pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 Soekarno dan Muhammad Hatta membuat naskah proklamasi di rumah Laksamana Meda. Sedangkan Fatmawati menjahit bendera pusaka, sangsaka merah putih dengan keadaan mengandung. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain